dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ntar guys, cek lo, cek sudah di sini posisinya. Tok 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 petok tok 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 petok bu ayam bertelur. Tok tok. Ada yang ngidam. Apa namanya sampai WhatsApp, sampai telepon berkali-kali terus gini, Mas Teh, aku minta tolong banget, aku tuh gara-gara lihat di Instagram sampean foto pakai itu loh, pakai baju yang ayam itu loh, katanya gitu. Jadi beliaunya lagi hamil. Dan aku pernah ini Ivan Gunawanto, ini dari Kak Ivan Gunawanto baju ini. Jadi kata dia tuh live-nya satu kali aja Mas Tulus pakai baju itu. Sebenarnya ribet tuh, baju ini kan bahannya nggak kayak kaos biasa, jadi panas. Terus ya nggak apa-apa lah demi orang idam. Demi orang idam. Jadi dia minta tolong, Mas Tulus, sekali-kali syuting pakai yang itu tuh, minta tolong banget aku wis. Mumpung ini bisa ada waktu dan masih bisa Mas dipakai, walaupun gerah-gerah sedikit nggak apa-apa lah. Kalau daripada wong idam terus anak ngiler ya toh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Subhanallah, percaya atau tidak Mas Tri tidak ada tidur dari tadi malam sampai hari ini. Ini edisi siar yang ke 26 September 2020. Dan Mas Tri dari tadi malam tanggal 25 itu tidak ada tidur sampai sekarang. Nggak merem sak menit-menit acan. Walaupun di WA bikin status tidur dulu ya, padahal enggak tidur. Aku enggak tidur, enggak tahu, enggak bisa tidur. Itu aja masih ngeringin baju satu kali lagi, masih nyuci ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada, yang ada di Indonesia tanpa terkecuali di Indonesia semuanya, yang sudah support Mas Teh. Sorry ya kalau mungkin mukanya Mas Teh di video ini sudah kelihatan nggak fresh karena sama sekali nggak ada tidur. Jadi nggak ngerti, nggak mau tidur, jadi mau gimana lagi sih? Terus tidur, tapi nggak bisa tidur, susah. Jadi di meja-mejamin juga susah gitu loh, karena emang nggak bisa tidur, jadi mau gimana lagi? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memudahkan segala rezekinya. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang dalam masalah semoga Allah berikan solusi terbaik untuk masalahnya. Dan semoga selalu diberikan keberkahan untuk yang sudah bekerja, untuk yang belum bekerja semoga cepat-cepat dapat kerjaan lah ya. Ya Allah, lagi zaman pandemi begini guys, jadi aduh bingung juga sih. Mau kerja ya kerja apa, sedangkan mau cari pekerjaan juga nggak gampang di masa pandemi kayak gini. Karena banyak orang yang justru agamanya itu ditutup. Jadi agama dari maksudnya agama ditutup sih, kerjaan ditutup. Aduh kok aku gara-gara nih sinisme yang request apa kalau live TV-nya hidupin katanya. Itu TV-nya aku hidupin sekarang. Ada sih tulisan agama di situ, berita. News, maksudnya di acara berita. Jadi aku langsung agama karena aku ngeliatnya ke situ. Jadi begini, banyak kerjaan yang memang ditutup ataupun apa sih kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, kerja di rumah itu loh, work from home, kayak gitu gitulah pokoknya. Jadi karyawan-karyawan juga pada dirumahkan. Jadi teman-teman banyak, temanku tuh banyak banget yang ini Tulus di Jakarta nggak ada kerjaan apa, kenapa? Aku di sini udah lama nganggur, udah 7 bulan udah nggak gini-gini gitu. Aku juga cuma melihara ayam ini tok loh teman-teman. Nih telurnya gede banget, nanti bisa buat makan satu RT ini, ayamnya gede tuh. Yang punya Papua selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Asep bersama rekan-rekan di sana. Semoga selalu diberikan keberkahan, kesuksesan selalu. Kemudian juga untuk yang ada di mana Sulawesi tanpa terkecuali, juga untuk yang ada di Maros, kemudian Makassar, Polewali Mandar, Palu, Kendari, dan juga untuk yang ada di Toraja, kemudian Manado dan juga Ambon. Kalimantan yang ada di Kalimantan Selatan, Timur, Barat, Tengah, dan juga untuk yang ada di Pasir,
Sambas, Banjarmasin, Balikpapan, Palangkaraya, kemudian untuk yang ada di Berau juga dan juga di Bontang ya. Beralih untuk yang punya Kalimantan lagi. Untuk yang punya Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan, Palembang, kemudian ada Pekanbaru, Riau juga. Terus Bangka Belitung, kemudian Lampung. Juga untuk yang ada di Jakarta, Serang dulu ya, untuk yang di Banten dulu tanpa terkecuali semua di sana. Ternyata Banten itu ada dan aku selalu diprotes. Mas Tulus, kenapa kalau dari Lampung lompatnya langsung ke Jakarta, nggak ke Serang dulu? Oh iya lupa ya. Ternyata kan kalau mau ke Jakarta kalau naik mobil tuh harus nyebrang dulu Mas Tulus. Ya wes, ya. Yang punya Banten, oke. Kemudian Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor, kemudian Cikarang, Cikampek, terus Karawang juga di sana, terus ada dari Bandung, Bogor, Cianjur. Kemudian yang ada di Cirebon, kemudian ada di Cilacap, terus Malang, Majenang, kemudian Banyumas juga di sana ada, Tegal juga tanpa terkecuali, kemudian lanjut yang punya Pati, Semarang, terus Weleri, Rembang, Kendal, Wonogiri, Klaten, Magelang, Sragen, terus Jogja, Solo, kemudian untuk yang ada di Sukoharjo juga, Malang, Jombang, Sidoarjo, Tulungagung, Ponorogo, kemudian Blitar, terus Sidoarjo, Gresik, terus Surabaya, barek jenenge Ndek Banyuwangi, tanpa terkecuali saja semuanya. Semoga semuanya selalu sehat untuk yang ada di Indonesia ya. Aduh, agak sedikit kurang fokus karena serius ini. Karena besok Mas Teh, karena hari Minggu besok ini Mas Teh, ini kan syutingnya hari Sabtu, mau ditayangkan buat hari Minggu toh. Jadi Mas Teh itu besok ikut Mama ke Indramayu. Jadi Mas Teh bikin video sengaja nih, meskipun capek, meskipun ngantuk, karena ya namanya kita konten kreator ya. Mereka nggak mau tahu urusan kita kenapa. Mungkin nggak tayang video juga nggak masalah, tapi sebagai konten kreator saya harus memiliki tanggung jawab yang penuh untuk tetap memberikan video untuk mereka yang nonton. Meskipun mungkin besok Cermal nggak ada, jadi hanya video ini saja dulu. Karena satu video ini aja Mas Teh untuk memfokuskan diri susah banget. Matanya wis kriap-kriip, kayak mending luwe. Luwe terus seharian ini Magicom dicuci, semua dicuci tapi nggak masak. Wis buka wong stres, wis pokoknya lagi gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa tapi jiwanya tetap baik-baik saja, tidak masalah. Gangguan jiwa karena apa tuh Mas Tulus? Kepo. Aku diomeli menelek kleru ngomong rek wis. Kembali lagi tentunya untuk yang punya Malaysia, Singapura, Taiwan, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong. Terus untuk yang punya Jeddah Arab Saudi, terus yang ada yang di Jepang. Sorry Jepang, kemarin Mas Sopo jenengnya aku orang Jawa tapi kerjanya di Jepang ya. Kemudian yang punya Qatar, Arab Saudi, Jeddah, kemudian Mbak Ngatin yang punya Swiss, Mbak Yani yang punya Jerman, lalu Mbak Asri yang punya Los Angeles juga di sana. Pokoknya semuanya saja ya Allah, mudah-mudahan disehatkan selalu untuk para subscribernya Mas T yang sudah selalu subscribe, yang selalu nonton video ini ya Allah, dan yang subscribe ataupun tidak, semoga Allah mudahkan rezekinya, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah berikan solusi untuk segala masalahnya, dan semoga Allah limpahkan rezeki melimpah, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk segala urusan baik yang sudah bekerja. Amin ya Allah. Oke. Sebelum kita bahas pembahasan hari ini, rambut gue jelek banget sih. Sebelum kita bahas dulu, Mas T mau ke YouTube Studio. Sudah rame banget karena kemarin kan videonya juga video stok lama ya. Jadi Mas T tidak membaca komentar-komentar. Jadi makanya ini dipercepat salam-salamnya ke sini. Oh iya, sebelum ke YouTube Studio aku ucapkan terima kasih banyak. Kemarin sudah selesai kita menyumbangkan 570 nasi box. Semoga sekali lagi Mas Teh ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah membantu, yang sudah donatur terima kasih, yang masak terima kasih, yang sudah diminjemin mobil juga terima kasih. Teman-teman yang kompak datang ke sini buat bantuin bagi nasi box juga terima kasih. Ada Mbak Ita, Mbak Iva, ada Mas Taufik, ada Mama Lucy, ada Teh Erna, terus ada Tika, Kak Selfie, ada Lupi, pokoknya semuanya tanpa terkecuali saja. Semoga keberkahan bersama kita. Meskipun kita tidak menyumbang sekalipun, asal kita menyumbangkan tenaga untuk membagikan, insya Allah kita juga kebagian berkahnya. Jadi semua yang menyumbang berkah, sing ngei berkah, sing bagi berkah, sing masak berkah, semuanya berkah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bertukar dengan pahala yang semoga disampaikan kepada orang-orang ataupun almarhum yang kita tuju atau yang diniatkan khususnya ya. Amin ya Allah. Oke, berlanjut ke YouTube Studio. Oh iya, dan
Mas T ingatkan kembali untuk donasi masih selalu Mas T buka ya. Kalau untuk nasi box sudah kami tutup dulu, tapi sudah mulai dibuka lagi untuk yang ingin berdonasi. Nah, nomor rekeningnya ada di deskripsi. Kalau sudah nanti bisa DM Mas T. Kalian juga mau kenal Mas T, pengen ngobrol, pesan minyak bidara, pesan bibit bidara juga bisa ya. Ternyata kemarin Mas Taufik ada kenalan teman-teman yang bisa menjual bibit bidara. Untuk teman-teman yang pengen lagi cari bibit bidara untuk sekitar Jabodetabek, bisa hubungin Mas T di Instagramnya @bigtulus_pp2 ataupun bisa cek di deskripsi karena biasanya saya letakkan nomor WhatsApp di situ ya. Oke, kemudian saya coba baca dulu untuk beberapa komentar di Wow, banyak banget guys. Oke, ada Mbak Rini di sana hadir Mas Tulus. Terima kasih Bu Sriatun, Barokallah. Terima kasih Bu Sriatun. Kemudian Mbak Asri, terus Andri Tawakil. Gimana nih? Agak nyerempet ke Prabu Siliwangi, tapi Mas T bahas Prabu Siliwangi dan Pajajaran dong. Waduh, itu kalau tidak sesuai dengan jalurnya nanti aku yang salah. Soalnya jujur Mas T kan orang Jawa bukan orang Sunda. Jadi oke, kita di Pulau Jawa. Tapi kalau untuk itu ada batasan yang tidak bisa Mas T tembus ya, tidak bisa Mas T katakan di sini. Kemudian mungkin kita bakal bahas kapan-kapan. Jadi Mas T itu tipenya harus mengorek dulu. Mas T harus mencari info dulu, baru Mas T buka di situ boleh atau tidak. Beberapa hal yang akan dibuka itu karena biasanya ada sesuatu yang sengaja mereka sembunyikan, kemudian sengaja tidak mereka buka ke anak cucunya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian sensitif banget ya, jadi pengen ngopi berkali-kali deh. Oh, yang bahas moksa ya. Iya. Tentang yang nonton video moksa ini, waduh, banyak pada kena efeknya semua ya. Makanya kan Mas T ngomong ojo dibahas, ojo dititik-oke ya. Kemudian assalamualaikum Mas T, di dunia jin ada jin raja, jin ilmunya tinggi dan sebagainya. Untuk memperoleh hal tersebut, apakah jin harus belajar atau mengamalkan sesuatu? Matur nuwun Mas T, Mas Suyanto Tembalang. Ada bunyi-bunyi gitu. Oh, Kang Sekuteng. Mas Suyanto, saya sudah membahas ini di vlog sebelumnya tentang mereka untuk mendapatkan. Jadi Mas tuh sering banget ngomongin ini. Jadi sama dengan kita, mereka untuk mendapatkan ilmu pun bangsa jin juga perlu berusaha dengan berpuasa dan lain sebagainya ya. Kemudian Kediri hadir, suaranya punya ciri khas tersendiri. Terima kasih. Mbak Lady katanya cinta meneh. Assalamualaikum, mohon dijawab dong Mas T, kok pertanyaanku belum dijawab. Risardin Ading, pertanyaan yang mana itu? Aku lupa. Assalamualaikum Mas T, pengen silaturahmi. Boleh banget. Kayak bunyi sesuatu guys, tar dulu. Tuh kan bener. Ini mic-nya nih. Tuh kan. Jadi gak enak nanti di YouTube-nya. Kemudian Mas Surip, kemudian Mbak Caturningsi yang punya Padang. Selamat ulang tahun Mama Ita, semoga sehat selalu, lancar rezekinya dan barokah, amin. Dan barokah, amin. Kemudian D123960019 Raja BV leluhur aku. Aku ndak bisa jawab itu ya. I'm sorry, goodbye. Mas T, maaf, tolongkah dibahas tentang santet himpit bangkai? Kasihan yang disantet serta bagaimana cara mengembalikannya. Waduh. Kalau mungkin cara mengatasinya, cara mengobatinya bisa, tapi kalau untuk cara mengembalikannya, aduh, mohon maaf, itu bukan saya Pak Sam. Saya tidak bisa kayak gitu-gitu. Aku cuma bisa berdoa karena Allah, bukan untuk mengembalikan yang macam-macam Pak Sam. Tapi aku untuk santet himpit bangkai ini aku baru dengar soal ini ya. Karena sekali lagi teman-teman, ilmu hitam di Indonesia ini banyak sekali ya. Ilmu itu banyak sekali di sini. Jadi namanya macam-macam. Kayana Kandanendra, terima kasih, nggak kompak katanya. Oh betul. Teh Yulianti juga terima kasih. Bu Endang Susantini terima kasih. Mbak Asri terima kasih. Terus alhamdulillah berkah, amin ya Allah. Pakai masker Mas T, tak laporin RT lu. Maksudnya piye to kowe iki? Itu kan aku diganggu sendiri, kalau ke depan baru aku pakai masker. Semangat semuanya, semoga lelahnya menjadi keberkahan, amin ya Allah. Mbak Dede di sana juga terima kasih. Bu Sriatun alhamdulillah, semoga berkah, amin ya Allah. Kalau kata Mas Wijayadi jadi ratu ke-8. Mas Ibnu Batuta juga terima kasih, alhamdulillah, semoga berkah, amin ya Allah.
Kemudian Mama Ita juga di sana disapa, Mbak Sri Anik Rubiana juga terima kasih. Mbak Maisin, ada Mbak Ika juga di sana, terima kasih banyak. Semoga lelahnya yang masak ikut diuprak di dapur keringetan membagikan digantikan jadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Ika. Ada Mbak Christine di sana. Ya udah fokus. Kalau sekarang nggak bisa fokus dulu aku. Kemudian ada Mas Miatun di sana, Mbak Maisin. Gagal maning son. Semoga panjang umur Mama Ita ya. Amin. Mbak Maisin terima kasih. Nisma Monica di sana katanya nyimak pacaran sungguh repot. Beneran Mbak Sugiyarti, makanya dalam Islam gak ada orang pacaran. Nyimak pasti aku ngerasa aku orang yang posesif tap juga. Tapi alhamdulillah suamiku gak pernah macam-macam. Alhamdulillah ya. Mahin Asa terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang punya Hongkong ya. Oke, Mbak Lady Sweet juga terima kasih, nggak bisa saya baca komentarnya ya. Semoga semua diterima Allah, sedekahnya dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Mas Suyanto terima kasih. Mas Sunario, Mae Tungtung juga terima kasih. Mahin Asa lagi, ada Bang Ainun aja juga, Maisin. Kemudian, aduh masih banyak iki. Mas Ahmed Gagai, salam kerokan mau dong dikerok. Boleh, sama Tante Ida tuh, siap dia. Mbak Haryanti, terima kasih banyak. Waduh repot banget kayaknya ya. Pak Sam komentari dah, ya Allah ya Rob. Bobby, bapakmu dol nih Bob. Kan lu gadein Bob, sama tuh penggadean laku 30.000 apa berapa gitu kan lumayan Bob. Bagus itu ilmunya, pernah diliput ilmu yang begitu digunakan oleh tim forensik untuk mencari misteri pembunuhan. Aku dulu pernah malan Mbak bantuin abang angkatku buat nyariin kayak gitu zaman dulu ya. Kemudian ada lagi Meyu, terima kasih banyak. Teh Yuliantin terima kasih. Terus Mbak Iva lagi di sono, Mas Ibnu Batuta lagi, Meyu lagi, kemudian Bu Endang, terus Iza GGWP. Wah baik banget, amin. Terus untuk Nekori, Abang Nekori yang punya Malaysia juga terima kasih banyak. Semoga berkah selalu ya Bang ya. Saya sudah send email ya Bang ya. Kemudian siapa ini? Mbak Yani katanya semoga berkah murah rezeki selamat capek buat yang masak dan membagikan, amin ya Allah. Aku sih gak ngapa-ngapain malah kesel mbak sumpah deh. NY Indonesia, iya betul sebenarnya seperti itu ya. Aku jadi agak-agak error waktu itu karena beliau menyingkatnya sependek. Malu sih top banget dah, kagak capek semangat goyang. Katanya pas dia lagi manggilin Baswe katanya si Nisma ngakak. Lu jangan heran sama dia Nisma. Dia itu memang seperti itu. Dia itu memang gak ada capeknya tahu Nisma. Kadang gue yang capek, tapi dia mah gak ngapa-ngapain. Dia mah ngapa-ngapain dari pagi nih sampai siang lagi. Kagak apa namanya, kagak pernah punya rasa capek. Gue tuh heran kalau udah malam banget terus dia udah bener-bener gak sanggup apa-apa baru tuh. Oke, pembahasan kita hari ini adalah sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber kembali. Aduh, kegilaan gue di sini ada nih, ketahuan ntar. Pertanyaan dari subscribernya Mas T yang dari Lampung katanya. Mas T minta tolong dibahas apakah fobia itu ada hubungannya dengan jin. Fobia tentang apa dulu nih? Kalau misalnya jenengan memang sudah hampir semua orang fobia. Fobia itu kita garis besarkan saja dulu ya. Fobia itu adalah ketakutan terhadap terhadap sesuatu barang yang biasa saja. Jadi kalau jenengan takut sama setan itu bukan fobia namanya. Fobia itu tuh gini. Fobia itu tuh contoh kecilnya adalah kita itu takut sama barang yang menurut orang tuh biasa aja. Contohnya kayak Mas T. Mas T itu fobia sama kuda lumping waktu itu ya. Dan kalau dengerin kuda lumping ya jadi takut aja gitu. Bukannya takut karena jin ya, tapi memang gak nyaman aja, dengernya udah gak nyaman. Tetapi waktu itu prosesnya Mas T ikut di OVJ kalau gak salah ya. Ikut di sugesti sama Mas Ferdian dan juga akhirnya bisa. Sebenarnya fobia itu bisa dimanfaatkan oleh bangsa jin tidak Mas Tulus, atau disusupi bangsa jin atau tidak. Ada kemungkinan fobia itu dibuat oleh bangsa jin, tetapi sangat kecil kemungkinannya. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang memang sudah jadi incaran, misalnya nih, jadi kita tuh nggak pernah tahu kadang-kadang teman-teman,
di dunia ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada manusia yang memang sudah diincar dari sananya, ada manusia yang memang sudah dipersiapkan untuk diambil sama mereka, sudah diperebutkan badannya mereka itu. Jadi ada beberapa manusia yang memang tubuhnya ini sudah diincar sama berbagai macam jenis jin. Dari marga ini, dari grup ini, jenis ini, semuanya ngincar dia. Untuk apa? Ya untuk sesuatu yang kita nggak pernah tahu apa tujuannya. Tapi ada manusia yang seperti itu. Nah, biasanya yang punya fobia terlalu berbahaya, fobianya terlalu berbahaya, ini ada kemungkinan bisa disusupi oleh bangsa jin. Dan sekali lagi, sebenarnya fobia sendiri itu adalah sebuah gambaran psikis yang dulu pernah menyalahi otak kita, atau menyalahi pandangan kita, atau membuat trauma kita semakin menonjol, semakin besar, semakin menutupi alam bawah sadar yang benar. Akhirnya kita tersuges, terbawa, kemudian menjadi takut. Itu sebenarnya awalnya fobia. Tetapi di sini bagaimana Mas Teh kalau misalnya walaupun kemungkinannya kecil, berarti kan masih ada. Berarti kan ada fobia yang ditimbulkan oleh bangsa jin. Memang betul ada. Lalu apa Mas Teh manfaat atau tujuan oleh bangsa jin ini? Satu begini, jenengan dibuat takut dengan sesuatu barang yang memang barang itu tuh buat orang biasa aja tapi mau jenengan takut. Akhirnya apa? Ketika jenengan sudah merasa takut, jenengan sudah merasa ada fobia di badan jenengan, kemudian melihat itu, jenengan bisa down parah, dan akhirnya setan ini bisa menghasut jenengan atau bisa mengakses yang tadinya mungkin hanya 10 atau 20%, diakses sama si setan ini akhirnya bisa di 80-90%. Karena posisinya begini teman-teman. Misalnya jenengan fobia dengan batu kerikil, ya, ini hal kecil saja. Dia fobia dengan batu kerikil. Batu kerikil di mana tempatnya? Tempatnya di mana? Di jalan kan? Di jalan raya pasti banyak batu kerikil. Nah, kalau kamu sudah terikat oleh bangsa jin, atau kamu memang sudah ditumbalkan lah, atau kamu diincar lah dengan mereka dan lain sebagainya, pada dasarnya mereka akan banyak mencari cara untuk mendapatkan badan kalian. Termasuk dengan kemudian tiba-tiba dia menghasut kamu, gimana caranya kamu takut sama kerikil tadi. Sedangkan di jalan raya itu banyak motor dan mobil. Sudah nyambung belum maksudnya Mas Teh di sini? Nah, jadi ketika mereka ingin mengambil, mereka bisa saja menanamkan ini dulu, menanamkan fobia dulu. Mereka membuat kita trauma. Setelah kita trauma, lalu terbawa sampai sekarang, dan akhirnya kita jadi takut. Dan itu ketakutan yang luar biasa, tidak bisa kalian kalahkan sendiri, dan akhirnya bangsa jin bisa mempengaruhi itu. Jadi meskipun kemungkinannya kecil, tapi menurut Mas Teh sendiri ada. Kemungkinannya ada, dan bisa jadi untuk manfaat yang tidak bagus. Jadi kalau fobia yang difungsikan atau ini oleh bangsa jin itu sudah pasti tidak bagus, ya. Sudah pasti tidak bagus. Kayak Mas Taufik itu kemarin tak godain, tak kasih timun, dia langsung muntah-muntah. Tak kasih timun, padahal timun itu kan kalau buat lalap enak ya, bisa menurunkan kadar gula darah. Buat lalap yo enak, seger gitu loh. Tapi kalau kata Mas Taufik, dia geli sama timun. Padahal timun itu kan enak buat lalap, ada kandungan gizi yang bermanfaat buat kesehatan juga di situ. Tapi dia nggak suka Mas Taufik dengan itu gitu loh. Dan temanku tuh ada juga yang takut sama karet gelang. Karet gelang, tapi nggak ya, karet gelang kok ditakutin toh kan, kita nggak ngerti gitu loh. Dan sama dengan Mas Teh dulu pernah merasa doyan sama yang namanya durian. Mas Teh dulu doyan banget sama yang namanya durian. Karena ada kejadian di mana Mas Teh makannya kebanyakan, Mas Teh overdosis kali ya. Jadi seluruh badan itu rasanya panas, kayak sampai ke darah-darah ini panas, badan ini panas semua. Akhirnya almarhum bapak, aku ingat banget dulu dia beli kelapa ijo sama air yang ditumpahin di tempatnya gitu loh. Kalau itu mitos atau itu nggak tahu aku ya. Cuman kalau di kampungku, kalau kita mabuk duren, tempat durennya itu dikasih air terus diminum. Katanya penawarnya itu. Tapi memang bener sih, banyak yang misalnya dia mabuk duren tiba-tiba udah sembuh gitu loh, nggak mabuk lagi dan udah nggak muntah-muntah lagi. Contohnya Mas Teh dulu sempat ada rasa doyan sama duren, senang sama duren. Tapi ketika sudah mengalami hal yang waktu itu Mas Teh, jadi lebih ke takut nanti takutnya, aduh kalau aku makan durian ntar gitu lagi gitu. Jadi kayak tersuges di kepala, dan akhirnya sampai sekarang Mas Teh baunya durian aja muntah, ndak seneng. Makanya Taufik mau main kesini, Mas Tulus durian di Pamulang murah-murah katanya. Yo tulan orene lek kalau kamu bawa durian mendingan kamu makan di luar. Tak usir, kamu nggak boleh masuk rumah aku. Jadi memang aku baunya aja nggak suka teman-teman. Yo foto kok gatel. Ada gatel enak banget. Aduh enak banget kalau gatel digaruk ya. Jadi
fobia itu juga bersumber dari apa? Trauma, teman-teman. Kalian pernah ngalamin apa? Mungkin kayak misalnya kalian takut naik sepeda, takut naik motor. Ada loh orang yang fobianya takut naik motor. Ada juga yang naik sepeda. Karena apa? Di masa lalunya dia pernah jatuh, lagi belajar sepeda jatuh, kemudian akhirnya ada yang benjol, ada yang berdarah, ataupun merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya sampai detik ini dia takut. Jadi fobia, ketika jenengan tanyakan fobia itu bisa disusupi oleh bangsa jin, bisa. Contohnya apa, Mas Tulus? Fobia terhadap sesuatu yang berhubungan dengan agama. Percaya atau tidak, temanku ada yang fobia sama mukena. Temanku fobia sama mukena. Kita secara logika saja, ketika dia sudah takut dengan sesuatu yang justru itu bisa mendekatkan kita terhadap Tuhan, dan memang tugas kita hidup di dunia ini kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika jenengan dikasih fobia yang berhubungan dengan sesuatu yang menyentuh agama dan menjauhkan kamu dari agama, saya rasa bisa jadi kemungkinan kamu disusupi oleh jin fobia kamu itu. Jadi minta ampun sama Allah, kemudian berdoa sama Allah, minta untuk disingkirkan fobia itu dan dilawan saja. Jadi lah terus gimana kalau misalnya sholat? Aku tanyakan, kamu sholatnya gimana? Aku sholatnya pakai celana panjang, pakai baju panjang, pakai jilbab. Kalau misalnya mukena aku nggak suka sama jilbab yang biasa yang langsung sekali pakai itu loh, dia tuh nggak berani banget, takut banget. Aku sempet tanya, kenapa kamu takut kayak gitu? Enggak, aku dulu gara-gara ditakutin sama pamannya. Pamannya itu dulu kalau zaman dulu kan waktu masih punya obor-obor kayak gitu kan. Jadi kita masih pakai oncor gitu loh guys, pulang ngaji. Jadi pamannya suka pakai mukena mamanya, terus dia pakai bedak putih nakut-nakutin bocah. Nah, dari situ dia pernah ngerasa ditakutin sama pamannya, terus dia nyungsep sampai mimisan berdarah, dan sampai sekarang katanya tersuges kalau itu tuh takut. Dari situ takut di situ. Tapi pokoknya intinya gini, kemarin aku sempat dengar ada yang fobia sama peci, ya toh? Ada yang fobia sama apa tuh namanya? Pengeras yang di masjid. Toak ya. Nah, ada yang fobia dengan toak. Terus makanya kenapa Mas Teh bahas ini, karena banyak sekali yang nanya. Terus fobia sama nasi putih. Pernah nggak kalian tahu ada orang takut sama makan nasi putih? Sedangkan orang Indonesia semua makan nasi kan? Nasi lauk sama sambal kayak atau apa gitu. Kalau ini temanku ini dia takut sama nasi putih. Sampai detik ini dia nggak pernah makan nasi. Makanannya cuma sayur toh, atau memang mie atau roti. Jadi dia tidak pernah mau makan nasi karena dia takut dengan nasi. Nah, macam-macam hal fobia ini kalau memang dia mengarah ke sesuatu yang seakan-akan arahnya adalah melarang kita untuk beribadah, atau melarang kita untuk mengarahkan diri kita untuk sesuatu yang baik, bisa jadi kemungkinan itu disusupi oleh bangsa jin. Tapi kalau fobia yang ringan-ringan saja, kamu takut sama balon, kamu takut sama ular, kamu takut sama kecoa, buat Mas Teh itu nggak berbahaya. Itu fobia biasa saja ya, nggak terlalu ekstrim. Apalagi ketika kamu memiliki fobia, misalnya ya, kalau ada sih kebangetan nih, fobia sama Al-Quran, fobia sama ini, fobia sama masjid. Jadi kalau kita sudah terbiasa, seakan-akan kita tuh bisa jadi begini loh teman-teman. Kita mendengarkan masjid lagi ngaji, di masjid lagi ngaji, tapi kita jengkel, kita tiba-tiba marah-marah. Itu bisa dibilang kalau kamu juga tuh nggak suka. Nah, nggak sukanya kamu dengan suara di masjid yang berisik, orang lagi ngaji dan lain sebagainya, itu termasuk fobia atau kebencian atau apa? Terus gimana? Kan orang harusnya orang dengerin orang baca Al-Quran itu kan tenang di pikirannya, enak, seneng. Tapi kenapa dia justru marah? Nah, dipikir apa? Neng awake pasti ada jinnya, di badannya pasti ada jinnya. Pokoknya ciri-cirinya tuh kamu punya fobia ya, yang bisa jadi disusupi bangsa jin tadi adalah fobia yang melarang kamu, yang seakan-akan tidak mengizinkan kamu untuk melakukan yang baik, hal-hal baik. Misalnya kayak temanku takut sama mukena, ya toh? Oke lah, cara beribadah manusia itu terserah urusan mereka dengan Tuhan, ya, dengan Allah. Mau agama tapi Mas Teh nggak mau berkomentar soal itu. Cuma cara beribadah kita itu diterima, itu urusan kita dan Allah. Oke, tapi kan seharusnya memang perempuan sholatnya pakai mukena toh. Nah, temanku sampai sekarang masih takut pakai mukena, dan dia kalau sholat dia cuma pakai itu, dan jilbab itu dia pakai jilbab yang dibongkar terus, jilbab jenenge sing dipakai itu. Jadi aku juga sempat berpikir gini, aduh kamu kan pakai jilbab yang itu ada jarum pentul di bawahnya kan, aku takut pas kamu lagi sujud tuh begini ketekuk gitu loh, aku ngeri gitu loh. Aku sempat ada rasa yang gimana. Coba di hipnoterapi waktu itu gagal, sampai habis banyak loh dia. Dan ada juga orang yang misalnya fobianya itu begini,
Misalnya kita dekat dengan perempuan, laki-laki dekat dengan perempuan, tapi ketika dekat dengan sang perempuan, dia ngerasa badannya itu jelek banget. Jadi badannya kalau misalnya nggak dekat sama perempuan biasa aja, tapi ketika dia dekat dengan perempuan, dia ngerasa badannya itu jelek. Ngerasanya jelek, itu sebenarnya fobia atau sindrom. Kalau kata Mas Teh sindrom, karena dia tidak memiliki rasa rasa kepercayaan diri. Jadi itu bisa dibilang kepribadian ganda atau bipolar. Jadi bipolar kepribadian ganda sama nggak sih? Aduh, ntar Pak Sem nanya Pak Sem deh. Pokoknya kalau kata aku, kepribadian ganda ini juga bisa dibilang bisa menyebabkan kita gampang terkena fobia. Jadi kamu orangnya moody. Kalau orang moody, orang gampang nangis, orang gampang ketawa, pasti punya fobia. Salah satunya apa? Takut dengan apa kayak gitu. Di orang belakang, mamanya temanku itu takut sama bawang merah. Lucu nggak? Takut sama bawang putih juga ada. Kayak, nah hal-hal yang begini kan, contohnya kan bawang putih kan justru bermanfaat dan banyak ada loh beberapa anggota jin yang nggak suka bawang putih. Jadi ya kalau memang kamu takut dengan bawang putih ya kemungkinan bisa jadi kamu disusupi bangsa jin. Kemudian kamu fobia sama bumbu-bumbu dapur ya. Sedangkan bumbu dapur ini percaya atau tidak, hampir semua bumbu dapur yang ada di Indonesia ini tidak disukai oleh bangsa jin. Hampir semua bangsa jin tidak suka sama beberapa hal yang ada di dapur, termasuk jahe, kunyit, lengkoas ya, bengle, bawang lanang segala macam dan serai. Banyak yang nggak suka dengan itu. Banyak jin yang nggak suka dengan itu. Tapi kita dibikin fobia dengan itu. Berarti kan seakan-akan dia tuh membungkus dirinya, dia membuat dirinya sendiri untuk merasa, oh iya gue bikin gimana caranya nih orang biar takut sama tuh barang. Jadi nggak bisa ngenain gue. Gue akhirnya minta tolong sama dia tuh. Nah sebenarnya badan kalian sedang diincar oleh si makhluk tadi. Bahaya juga ya Mas Tulus. Berarti kalau misalnya toh hanya fobia saja ternyata bisa dijadikan contoh kalau kita ini salah satu incaran dari mereka yang akan memanfaatkan badan kita atau raga kita untuk sesuatu yang tidak benar. Betul sekali teman-teman. Jadi kalau kamu memiliki fobia yang sudah berlebihan dengan sesuatu yang baik, fobia salaman juga ada. Kalau sekarang fobia salaman banyak banget karena kita kan harus social distancing ya, kita harus menjaga jarak. Tapi ada temanku yang memang takut sama salaman tangan. Dia kalau ngeliat tangan jadi geli. Jadi macam-macam sekali teman-teman. Yang ini juga tasbih, fobia sama tasbih. Kan lucu, tasbih dipakai buat beribadah, buat zikir, buat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa kita dibikin takut sama tasbih? Nah, pokoknya fobia, kan yang dia tanyakan adalah fobia itu bisa jadi tidak kemungkinan ada jinnya. Kalau Mas Teh jawab, ya bisa jadi kemungkinan ada jin yang menyusup di fobia itu tadi. Tetapi di sini adalah kita tidak bisa mengecap semua fobia itu betul. Jadi ada beberapa fobia yang mungkin saja karena kita punya emosional yang cukup aneh. Misalnya kita tiba-tiba bisa ketawa, kita punya sifat yang moody ya, atau terlalu sedih, terlalu gampang nangis. Orang gampang nangis, gampang ketawa tuh biasanya punya kelainan psikis di kepalanya, termasuk dengan fobianya tadi ya. Jadi Mas Teh bukan menganggap Mas Teh ini kelainan jiwa atau kelainan psikis, tapi selebihnya adalah memang Mas Teh punya beberapa hal yang Mas Teh takut sampai sekarang. Dan percaya atau tidak, banyak hal yang orang lain di luar sana itu juga ngalamin kayak kita. Tetapi di sini fobia ini bukan sesuatu yang genting, bukan sesuatu yang penting banget. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Nanti mentang-mentang begini, aku fobiaku sama tasbih berarti aku musyrik, berarti aku dideketin setan. Jangan berpikir seperti itu. Jadi Mas Teh kasih tips lagi. Simple sebenarnya, simple sekali untuk membuat kalian tuh tidak terganggu oleh bangsa jin. Mas Teh selalu ingatkan apa caranya? Di sini dan di sini mereka akan menghasut kita, kemudian memasukkan dirinya melalui kepala, pemikiran dan juga hati kita sebenarnya. Lalu mereka akan cari celah untuk masuk, termasuk lewat hidung, kuping, dubur dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa masuk secara nyata lewat sini, tetapi sebenarnya kita memiliki pagar yang Allah bikin untuk kita. Tidak semua bisa masuk, tetapi sayangnya mereka tuh kan bisa menghasut kita, jeret. Jadi kalau misalnya Mas Teh bilang kan yang membuat mereka masuk tuh karena pikiran kita, karena hati kita, terus masuknya lewat kepala sama hati gitu. Enggak, tidak seperti itu. Jadi mereka menghasut kita, mereka membuat kita, membuat kita seakan-akan tidak nyaman dengan apa yang kita pikirkan, takut, ketakutan berlebihan, akhirnya was-was, jelek, mereka bisa masuk. Karena apa? Karena ketika jenengan sudah merasa sangat was-was, contohnya kayak Mas Teh sekarang lagi ngantuk banget ini, sudah tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan sini. Padahal lagi tadi banyak. Nah, jadi
meskipun isinya memang dari kepala dan hati, mereka tidak bisa masuk dari kepala dan hati kita. Mereka hanya bisa menyusup melalui salah satu lubang yang ada di badan kita. Itu jin. Di situ caranya mereka bisa masuk. Jadi mengikuti aliran darah, di kerongkongan sini, di sini bisa semua ada jin. Tapi bahkan ada yang memang kalian jadi istananya jin. Nah, ini yang agak mengerikan sebenarnya. Terkadang kita seakan-akan kita jadi istananya jin, terus kita sudah down duluan. Makanya apa-apa itu Mas Teh selalu bilang sama yang lain, sama yang nanya, tolong berpikir positif, jangan dianggap ada. Wes, seakan-akan nggak ada aja. Misalnya yang tadinya suka mimpi jelek, tapi mimpi terus diomongin, kalau sekarang wes mulai ditahan. Jadi tidak gini loh teman-teman. Jadi jangan beri akses mereka untuk lebih meyakinkan kita. Sebenarnya kan mereka masuk dari hati. Jadi kalau kita terlalu takut, kita terlalu memikirkan fobia yang berlebihan, aduh aku fobia sama ini segala macam, terus aku berarti ada jinnya atau berarti jangan. Mas Teh minta tolong di sini. Kita sebenarnya tidak membahas sesuatu yang penting sekali karena fobia ini tidak terlalu penting, tapi terkadang bagi sebagian orang juga mengganggu sekali. Contohnya untuk orang yang nggak bisa ketemu orang. Ada loh orang yang fobia sama orang lain juga. Jadi dia nggak suka ketemu sama orang. Orang ya nggak mau aja dia ngomong sama orang, terus ngomongnya harus apa? Harus demit. Nah, ini yang membuat akhirnya apa? Ketika dia takut dengan, misalnya nih, anggaplah dia takut dengan orang, dia takut dengan keramaian, dia takut dengan sesuatu yang berbau-bau rame. Akhirnya dibikin apa sama jin itu? Dibikin kalian sendiri, dibikin kalian banyak ngelamun, dibikin kalian banyak bermimpi, dibikin kalian galau, selep mereka masuk. Jadi itu cara mereka. Tidak seperti hal yang kita lihat, misalnya saja pikiran kita adalah kita ngelihat begini, terus akhirnya kita tidak mengambil garisnya gitu loh. Ada garis di mana yang beberapa itu sudah sebenarnya ada petunjuknya sebenarnya. Misalnya kayak tadi takut dengan keramaian, fobia dengan keramaian. Hal ini yang agak aneh. Sedangkan kita adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain di samping kita. Gak bisa kita munafik. Gue bisa ngadepin diri gue sendiri. Kalau kita meninggal yang ngubur emang diri kita sendiri, enggak juga toh, orang lain yang ngubur. Nah itu, karena kamu dibuat takut dengan keramaian, karena kamu dibuat takut dengan sesuatu yang berbau ramai, akhirnya apa? Akhirnya kamu lebih suka menyendiri. Setelah kamu menyendiri, kamu akan banyak berhalusinasi, kamu akan melakukan hal-hal di luar nalar. Contohnya onani dan lain sebagainya, kemudian kamu bisa melamun, membayangkan sesuatu yang tidak, akhirnya terjadi yang namanya tadi hasutan masuk, jebret, masuk lewat kuping, lewat hidung, jadi udah, badan kamu jadi istana jin. Karena pada dasarnya ada juga beberapa orang yang memang fobianya itu sengaja dibikin sama bangsa jin untuk menjerumuskan dia. Contohnya tadi kayak takut dengan keramaian ya. Udah nyambung ya, maksudnya Mas Teh menjelentrekkannya begitu. Jadi ada juga fobia misalnya kayak tadi takut sama kerikil, takut sama bunyi sirine ya, takut sama ambulan, itu juga ada macam-macam guys. Jadi di sini ketika dia sudah mengalami fobia yang lumayan parah, dia akan merasa sedikit banyaknya itu kalau dirinya itu nggak nyaman dengan itu. Banyak loh orang yang nggak nyaman, karena aku juga banyak bawa kasus yang aku kenalin ke Mas Ferdian. Akhirnya aku kenalin mereka pada mau, biarpun puluhan juta tuh mereka mau loh menghilangkan fobianya. Jadi banyak fobia yang macam-macam. Misalnya kita takut banget mau tampil depan orang, kita ngomong tuh nggak bisa. Padahal tadi di rumah udah nyocos, giliran sudah di dalam itu bisa dibilang itu grogi, tapi nanti arahnya kalau kamu terlalu lama dan kamu terlalu takut dengan itu bisa jadi fobia. Nah ini yang hati-hati. Semoga kita beberapa orang yang memiliki fobia yang semoga saja bukan karena hasutan ataupun karena susupan bangsa jin tadi ya teman-teman ya. Dan hal ini saya rasa bukan sesuatu yang sensitif, bukan sesuatu yang bahaya, tapi boleh kita jadikan sebagai wacana. Kalau memang kamu punya fobia, insya Allah tidak ada yang tidak bisa dirubah. Semua bisa dirubah. Kita semua dulu bukan orang baik, kita semua dulu bukan orang benar, tapi saat ini kita sedang belajar jadi baik. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau kamu merasa fobia kamu yang seperti Mas Teh bilang tadi, terus agak-agak sensitif, agak-agak berbahaya ya, segera periksakan ke psikolog. Misalnya datang kemana, gimana sih caranya mengubah mindset. Misalnya datang ke apa itu namanya, mungkin ada ustadz yang bisa membantu. Setelah jinnya dikeluarkan ternyata bisa hilang fobianya, kan kita nggak pernah tahu. Jadi berusahalah dengan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara yang
baik. Dan semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang tidak memiliki fobia yang membahayakan tadi teman-teman ya. Dan semoga kita tetap jadi orang baik yang terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tugas kita hanyalah untuk beribadah. Begitu teman-teman. Ya wes, Mas Teh pamit dulu ya. Mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Kalau ada kritik dan saran, pertanyaan, komentar bisa diklik di kolom komentar ataupun DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_bp2. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak. Untuk yang mau berdonasi seperti biasa ada di deskripsi nomor rekeningnya. Kita donasi apa bulan depan belum ada agenda, tapi kalau masih mau berdonasi monggo kerso. Mas Teh tunggu. Terima kasih banyak Mas Teh, mohon pamit. Selamat malam. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai berjumpa kembali di lain waktu ya. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Tok 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 tok.